kadang-kala marah-marah gitu, nggak taunya Markus dia marah ke Jaksa Agung, ngomong nantinya datang ke kantor Kejaksaan Agung titip kasus. Pimpinan mohon dicatat ya, saya interupsi pimpinan. Interupsi pimpinan, saya kira ini tidak relevan. Interupsi pimpinan. Saya keberatan, nanti saya bilang saya akan keberatan. Periode yang lalu kita Markus, kalau Pak Beni nggak keberatan nggak apa-apa, mungkin Pak Beni merasa emang ada Markus, ya nggak apa-apa kalau saya keberatan gitu dulu, ya kan nggak apa-apa, ntar dulu jangan dibantah sebentar, ini kita bicara akurasi. Saya interupsi. Nggak, sebentar ini ada undang-undang ini. Iya sebentar. Saya interupsi. Nggak, sebentar saya ngomong dulu. Saya interupsi. Nggak, saya ngomong dulu. Nama saya kasih gua dulu, Ron. Tolong nama saya disebut itu, Pak. Kasih dulu. Tolong saya dulu. Sebentar. Ini, di sini interupsi boleh manakala nama seseorang disebut. Saya juga sakit hati. Saya juga sedih. Saya juga tahu Pak Mahfud. Tadi kan saya sudah ngomong. Saya tahu Pak Mahfud siapa. Dulu. Saya ngomong jelas toh. Kalau ngomong dosa semua jangan dong. Mau buka kita semua? Mau saya buka? Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan dan Benika Harman terlibat perdebatan buntut dari pernyataan Mahfud MD soal DPR Markus. Benika Harman marah dan langsung menginterupsi Arteria Dahlan yang menyebut namanya. Keduanya sempat berdebat panas karena Arteria tak terima gilirannya berbicara diinterupsi. Keduanya tampak berdebat panas untuk meminta giliran pada pemimpin rapat Ahmad Saroni. Hingga akhirnya dikarenakan tata tertib rapat DPR mengharuskan Beni berbicara, Saroni pun memberikan waktu kepada anggota fraksi Demokrat tersebut. Beni pun menegaskan dirinya sangat tidak terima pernyataan Mahfud MD yang menyebut DPR adalah Markus. Beni bahkan mengancam Arteria jika berbicara dosa akan bongkar semuanya dosa DPR. Nah, karena sering di DPR ini aneh, kadang-kala marah-marah gitu, nggak taunya Markus dia marah ke Jaksa Agung, ngomong nantinya datang ke kantor Kejaksaan Agung titip kasus. Pimpinan mohon dicatat ya, saya interupsi pimpinan. Interupsi pimpinan, saya kira ini tidak relevan. Interupsi pimpinan. Ya. Silakan Pak Habib, silakan. Apa? Semua statement Pak Mahfud dari awal, ya saya mohon juga nanti diputerin lagi, ya. Yang penghormatan itu ada pada DPR kah atau ada pada Pak Mahfud? Apalagi tadi yang pertama itu, Pak. Tiba-tiba hadir, saya maunya begini, saya akan bagi dua ini. Ya udahlah, hanya Pak Mahfud yang diberikan kewenangan untuk bisa ngatur persidangan selain ketua sidang. Walaupun tadi saya katakan Pak Roninya tidak tegas, saya minta diganti. Ya karena nggak bisa, Pak. Aturan main ini adalah aturan main kita punya tata tertib, kita punya aturan main. Tapi problem begini, ya udah, semua ini sudah mengalah karena kita tidak mau ribut. Tapi mengalah pun ada batasnya. Kami nggak mau lagi dihujat-hujat, dibully-bully di ruang publik atas nama DPR begini, begono dan sebagainya, Pak. Kemudian kita bicara hukum lagi, Pak. Masalah LHA diekspos ke publik itu kan hanya agregat. Pasal 11 ini baca, Pak. Nggak bicara agregat, kita bicaranya diksinya dokumen atau keterangan, ya kan? Satu diksi kata pun nggak boleh keluar. Ini menurut tafsir hukum yang saya pelajari. Tapi saya tidak ngancem Ivan, saya tidak ngancem Pak Mahfud. Saya hanya mengingatkan. Apa yang saya ingatkan, DPR ini tahu semua dosa-dosa orang, Pak. Tadi kalau main intip-intipan dosa nggak apa-apa. Pak JB mengatakan, kita ini datang juga udah siap tempur. Saya tahu lah, mungkin saja saya di TO, ya kan? Kita juga sudah siap, sama-sama cari dosa. Kalau harus begini, apa boleh buat? Bayangin, Prof. Prof punya kader sama-sama ngintip dosa jadinya. Iya kan?
Nggak ada yang sempurna kita ini. Saya udah lama juga jadi pengacara dan persidangan di tempatnya Prof juga. Saya tahu, Pak. Gitu. Tapi saya tidak pernah mau ngancam-ngancam, Pak. Nah, saya juga ingin sampaikan mengenai bicara akurasi, Pak. Ya, saya minta Prof kayak tadi bicara ini anggota DPR yang Markus mana periode yang lalu. Ya nggak apa-apa, berarti periode yang lalu saya keberatan. Nanti saya bilang saya akan keberatan periode yang lalu kita Markus. Kalau Pak Beni nggak keberatan nggak apa-apa. Mungkin Pak Beni merasa emang ada Markus. Ya nggak apa-apa kalau saya keberatan. Itu dulu ya kan nggak apa-apa, entar dulu jangan dibantah sebentar. Ini kita bicara akurasi. Saya interupsi. Enggak, sebentar dulu. Ini ada undang-undang ini. Iya sebentar. Saya interupsi. Enggak, sebentar saya ngomong dulu. Tidak, saya interupsi. Enggak, saya ngomong dulu. Nama Ron, saya kasih gua dulu, Ron. Tolong nama saya disebut itu, Pak. Kasih dulu. Tolong saya dulu. Sebentar. Nah, di sini interupsi boleh manakala nama seseorang disebut. Dan nama saya. Iya, udah entar dulu ya. Oke. Bukan, Pak. Tolong. Nanti diklarifikasi aja. Katakan undang-undang ini. Ya, makanya dengerin kan saya bilang Pak, nama saya disebut. Iya mungkin saja kalau ada zamannya Pak Beni ada Markus, kan bukan saya nulis Bapak. Kecuali kecuali kalau nama saya tidak disebut. Mohon Pak Ketua. Oke, sekarang gini. Saja. Soal itu. Dalam aturan tatip, Ini Beni ngapain nih? silakan Pak Beni kalau mau interupsi, Apa nih, Pak. Pak Beni nih? Ya, saya tidak membantah apa yang Anda katakan, tetapi nama saya disebut seolah-olah saya diam dan membenarkan itu. Itu yang saya tidak setuju. Ya, sebetulnya saya merasa rapat kita ini belum selesai dan saya siapkan cadangkan waktu untuk bahas soal ini. Saya sangat tidak setuju Pak Mahfud ngomong soal DPR kali lalu. Sangat saya tidak setuju. Dan jangan lupa juga, selama Pak Mahfud jadi ketua MK, hakim MK selama beliau masuk bui. Jangan dong selalu kalau begitu kita katakan hakim MK juga calo, Pak Mahfud juga calo. Jangan dong, jaga martabat. Saya juga sakit hati, saya juga sedih. Saya juga tahu Pak Mahfud, tadi kan saya sudah ngomong, saya tahu Pak Mahfud siapa dulu, saya ngomong jelas toh. Kalau ngomong dosa semua jangan dong. Mau buka kita semua? Mau saya buka?